Internet adalah jaringan yang sangat luas yang menghubungkan seluruh perangkat di dunia. Dalam dunia jaringan ada arsitektur yang disebut model OSI atau OSI layer. Pada era 1980-an, sebuah badan penentu standar nasional yang disebut ISO membentuk sebuah konseptual jaringan yang bernama OSI, sehingga perangkat lunak yang mereka rancang bisa berkomunikasi satu sama lain. Untuk memahami OSI layer, mari kita pahami layernya satu persatu. Singkat cerita, Budi ingin mengakses sebuah website melalui laptopnya. Pada layer pertama, yaitu aplikasinya. Saat kita mengakses website, sebuah data pun dibuat. Setelah data dibuat, lanjut ke layer selanjutnya, yaitu presentation layer, layer yang bertugas mengenkripsi data. Layer selanjutnya adalah session layer. Layer ini berfungsi sebagai layer yang memberi sesi waktu untuk membuka jalur komunikasi antara pengirim dan penerima. Sekarang sudah memasuki layer keempat, yaitu transport layer. Layer ini berfungsi untuk mentransportasikan data ke penerima dengan protokol TCP ataupun UTP. Data pun akan diubah menjadi segmen sesuai di protokol unit pada transport layer. Selanjutnya yaitu network layer, bertugas menentukan IP address sumber dan tujuan, serta mencari rute terbaik agar pengiriman lebih cepat dan efisien. Segmen sebelumnya akan diubah menjadi paket oleh network layer untuk menentukan eksistensi transfer data. Kemudian ada layer data link, berfungsi memberi MAC address sumber dan tujuan. Bedanya adalah MAC address berupa fisikal, sedangkan IP address berupa logikal. Paket akan diubah lagi menjadi frame oleh data link layer. Dan yang terakhir yaitu physical layer, yang berfungsi sebagai media untuk pengiriman data. Data akan selalu berupa bit, yaitu bilangan biner yang hanya terdiri dari angka 1 dan 0. Perjalanan pun dimulai. Data akan dikirim oleh Internet Service Provider, yang dimana dapat mengakses server yang ada di internet. Secara otomatis dapat mencari media atau kabel mana yang akan ditempuh. Setelah sampai di server, server akan mengkonfirmasi datanya terlebih dahulu. Kumpulan bit sebelumnya akan diubah menjadi frame lagi. Di sisi penerima, proses OSI layer pun terulang kembali, namun terbalik. Data akan diberikan semula dari frame ke paket, paket ke segmen, lalu dari segmen ke data. Setelah itu, data akan dideskripsi dan dekapsulasi agar dapat dibaca oleh penerima. Dan langkah terakhir yaitu data akan dibaca oleh server. Aplikasi akan memproses dan membaca jenis datanya. Server membalas dengan menerima atau menolak permintaan klien. Dan pada akhirnya, website pun bisa diakses. Dan begitulah proses OSI layer dalam contoh sebenarnya. Secara singkat, fungsi model OSI layer adalah sebagai berikut. Application memproses data dengan header berdasarkan protokolnya seperti HTTPS, DNS, dan SMTP. Presentation layer berfungsi mengekskripsi dan deskripsi serta enkapsulasi dan dekapsulasi data seperti SSL. Session layer berfungsi mengatur koneksi pengirim dan penerima dalam sesi waktu dan jalur data yang dikirim. Contohnya seperti login ulang setelah AFK. Transport layer berfungsi sebagai pengirim data, contohnya dengan menggunakan protokol TCP dan UDP. Network layer memberikan IP address sumber dan tujuan serta menentukan rute terbaik, contohnya router. Data link layer berguna memberikan MAC address sumber dan tujuan, error control, flow control, dan lain-lain, contohnya adalah switch. Physical layer berguna sebagai media dalam pengiriman data, contohnya sebagai kabel Ethernet dan Wi-Fi. Sekian materi dari kami, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.